Lawan-lawan berat sudah menunggu. Mali, sang runner-up dunia. Uzbekistan, Raja Asia. Dan Tajikistan, kuda hitam yang tak bisa diremehkan. Semua datang ke Jakarta, semua siap menguji mental Garuda Muda di Piala Kemerdekaan ke-2025. Nova Arianto, sang pelatih, tahu betul ini bukan sekadar turnamen. Ini gladi bersih menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Bagaimana strategi sang pelatih menghadapi tiga raksasa muda dunia? Inilah faktanya. Kata Nova Arianto terkait lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto buka suara terkait calon lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan ke-2025. Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar mulai Selasa 12 Juni tahun 2025. Turnamen mini ini juga akan diikuti oleh Uzbekistan, Tajikistan, dan juga Mali. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi persiapan bagi Timnas U23 Indonesia jelang berlaga di Piala Dunia U17 ke-2025. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Kebetulan calon lawan-lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 juga kontestan Piala Dunia U17 ke-2025. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan, Piala Kemerdekaan 2025 akan digunakan untuk memperkuat kualitas timnya. Ia menegaskan, Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi sarana agar Garuda Nusantara bisa merasakan atmosfer pertandingan yang ketat. Selain itu, juga untuk bisa merasakan bagaimana bermain di bawah tekanan. Kita tahu Mali adalah runner-up Piala Dunia U17 di edisi sebelumnya, ada Uzbekistan sebagai juara di Piala Asia, dan Tajikistan adalah salah satu tim yang juga lolos di Piala Asia. Saya lihat secara level sangat baik dan pastinya itu sangat membantu kami, ujarnya. Kalau dari target, sekali lagi saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja pemain yang tampil di Piala Dunia, tambahnya. Ia meyakini, secara mentalitas para pemain Timnas U17 Indonesia sudah cukup teruji. Ex-bek Persib Bandung dan Persebaya Surabaya itu juga optimistis timnya mampu bersaing dengan level tinggi. Meski begitu, ia menegaskan, tak ada target tertentu di Piala Kemerdekaan ke-2025. Yang saya lihat, semua pemain dalam kondisi yang siap dan semoga pemain bisa tampil maksimal besok dan semoga kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal, katanya. Yang kedua target, kalau dari pribadi saya jujur tidak memberikan target apapun kepada pemain, sambung Nova Arianto. Pertandingan pertama, Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Tajikistan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senin mendatang. Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi ajang uji coba yang sangat penting bagi Timnas U17 Indonesia. Turnamen ini digelar mulai Selasa, 12 Agustus tahun 2025, bertepatan dengan momen menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski berstatus sebagai turnamen mini, level persaingan di Piala Kemerdekaan sangat tinggi. Ini karena seluruh peserta merupakan kontestan Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November mendatang. Format turnamen ini sederhana namun mematikan. Setiap tim akan bertanding melawan satu sama lain dalam format round robin. Tim dengan poin terbanyak akan keluar sebagai juara. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah berarti menghadapi lawan-lawan kelas dunia di hadapan publik sendiri dan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Selain menjadi ajang persiapan teknis dan taktis, Piala Kemerdekaan 2025 juga memiliki nilai emosional. Bertanding di bulan kemerdekaan memberi semangat tambahan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi mengharumkan nama bangsa. Nama Nova Arianto bukanlah asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ex-bek tangguh ini pernah memperkuat klub besar seperti Persebaya Surabaya dan Persib Bandung, serta menjadi bagian dari timnas senior di era 2000-an. Setelah gantung sepatu, Nova menempuh jalur kepelatihan dan fokus pada pembinaan usia muda.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia terletak pada kualitas pembinaan di level junior. Nova dikenal sebagai pelatih yang disiplin, tegas, namun punya pendekatan humanis terhadap anak asuhnya. Ia sering menekankan pentingnya mental juang, disiplin taktik, dan kemampuan adaptasi di lapangan. Di Timnas U17, Nova punya misi besar, menyiapkan generasi yang bukan hanya bisa tampil di Piala Dunia, tetapi juga mampu bersaing secara terhormat di panggung tersebut. Mali, runner-up Piala Dunia U17 2023. Mali adalah salah satu kekuatan besar sepak bola usia muda dunia. Mereka dikenal memiliki fisik yang prima, kecepatan luar biasa, dan kemampuan pressing tinggi. Di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya, Mali hanya kalah tipis di final, menunjukkan bahwa mereka adalah lawan yang sangat berbahaya. Dalam laga melawan Indonesia, Mali diperkirakan akan menekan sejak menit awal dengan memanfaatkan keunggulan fisik dan stamina. Uzbekistan, juara Piala Asia U17. Tim ini adalah Raja Asia di level U17. Kekuatan utama Uzbekistan terletak pada organisasi pertahanan yang solid dan transisi menyerang yang cepat. Mereka juga memiliki pemain-pemain yang piawai dalam duel udara, sesuatu yang harus diantisipasi oleh Garuda Muda. Bertemu Uzbekistan akan menjadi ujian koordinasi lini belakang Indonesia, terutama dalam mengantisipasi crossing dan bola-bola panjang. Tajikistan, kuda hitam yang siap menggigit. Jangan remehkan Tajikistan. Meski jarang disebut sebagai kekuatan utama, mereka konsisten lolos ke Piala Asia dan bahkan tampil solid di level dunia. Gaya bermain mereka mengandalkan disiplin bertahan dan serangan balik cepat. Pertandingan pertama Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 akan mempertemukan Garuda Muda dengan Tajikistan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senin mendatang, dan ini akan jadi pembuka yang menegangkan. Nova dengan tegas menyatakan bahwa Piala Kemerdekaan bukan ajang untuk mengejar trofi semata. Kalau dari target, saya jujur tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja yang siap untuk Piala Dunia, kata Nova. Ada 3 hal yang ingin dicapai. Mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke Piala Dunia U17. Mengasah mental bermain di bawah tekanan, baik dari lawan kuat maupun atmosfer supporter. Menemukan komposisi ideal pemain inti dan pelapis. Nova sadar, lawan-lawan di turnamen ini punya kualitas mendekati atau bahkan setara dengan tim-tim yang akan dihadapi di Qatar nanti. Artinya, setiap menit pertandingan akan menjadi simulasi nyata Piala Dunia. Persiapan Garuda Muda sudah berlangsung sejak awal Agustus. Latihan dilakukan dengan fokus pada peningkatan fisik untuk menghadapi duel intens. Latihan transisi dari bertahan ke menyerang. Simulasi tekanan lawan dengan tempo tinggi. Para pemain disebut dalam kondisi prima. Nova memuji etos kerja anak asuhnya yang tetap berlatih keras meski cuaca sering panas terik. Kekuatan tim terletak pada kecepatan di sayap dan kreativitas lini tengah, namun kelemahan yang perlu dibenahi adalah konsistensi pertahanan saat menghadapi tekanan beruntun. Tajikistan akan menjadi ujian awal. Nova kemungkinan akan menurunkan kombinasi pemain senior di level U17 dengan talenta baru yang berpotensi mengejutkan lawan. Prediksi formasi 4-3-3 dengan fokus pada high pressing untuk mengganggu build-up Tajikistan. Pemain kunci yang diperkirakan akan bersinar antara lain kiper utama yang memiliki refleks cepat, gelandang bertahan dengan kemampuan membaca permainan, striker tajam yang mampu memanfaatkan peluang kecil. Kemenangan di laga pertama akan meningkatkan kepercayaan diri, namun Nova mengingatkan bahwa turnamen ini lebih tentang proses ketimbang hasil akhir. Piala Kemerdekaan 2025 adalah kesempatan emas untuk mengukur kemajuan pembinaan usia muda di Indonesia. Jika Garuda Muda mampu tampil meyakinkan melawan tim-tim dunia, ini akan menjadi sinyal positif bahwa pembinaan mulai membuahkan hasil. Selain itu, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu menggelar event internasional dengan kualitas tinggi, baik dari segi fasilitas, keamanan, maupun dukungan penonton. Nova Arianto jelas ingin anak asuhnya fokus pada performa. Ia tahu
Hasil di Piala Kemerdekaan hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bagi publik, kemenangan tentu diharapkan. Namun, yang lebih penting adalah melihat Garuda Muda bermain berani, disiplin, dan cerdas. Dengan persiapan yang matang, bukan tak mungkin Indonesia akan membuat kejutan besar di ajang dunia nanti.